kalau kita mau nyari kerjaan di sini tuh gampang banget guys. Jadi kemarin aku sempat iseng-iseng lamar lewat Indeed atau kayak job-job online gitu loh di internet. Ternyata itu banyak banget panggilan dan aku iseng-iseng interview, ternyata keterima guys. Tapi aku belum bisa ambil karena aku belum ada penitipan anak buat si Jasmine. Jadi kemarin aku juga nggak ditanyain ijazah, nggak ditanyain status, nggak ditanyain umur, nggak ditanyain gender. Jadi kita nggak ngisi form apa-apa. Jadi pokoknya di interview mau kerja yang ambil shift apa kayak gitu, maksudnya mau yang part time, full time. Hi guys, welcome back to my channel again. Jadi untuk video aku kali ini aku akan bahas sesuatu sama kalian, yaitu mengenai suka duka tinggal di luar negeri. Dan kebetulan ini kita lagi di luar ya guys. Kita lagi main di salah satu playground dan cuaca hari ini tuh lagi bagus banget guys. Oke, jadi mungkin untuk sebagian orang tinggal di luar negeri, khususnya di Amerika ya guys, banyak banget orang yang pengen kesini kayak gitu loh. Banyak banget orang yang pengen tinggal di luar negeri, banyak yang pengen tinggal di Amerika kan. Tapi di video aku kali ini aku akan bahas dulu mengenai suka duka tinggal di luar negeri atau tinggal di Amerika itu kayak apa. Dan nanti in the end of the video kalian bisa menilai sendiri apakah masih tetap pengen tinggal di sini guys. Tapi ini base dari pengalaman aku sendiri ya selama aku tinggal di sini. Jadi kebetulan juga aku stay-nya di state Virginia. Aduh, kok gitu kan kotor nanti kacamata mama. Jadi aku bahas dukanya dulu guys. Duka kalau kita tinggal di luar negeri, atau nggak enaknya kalau tinggal di luar negeri, yang mana ini anak perantauan pasti tahu semua, yaitu jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, itu sudah pasti. Apalagi pas aku ke US, satu-satunya orang yang aku kenal di sini itu cuma suami aku doang. Dan awal-awal kita juga tinggal di apartemen, lebih sulit lagi buat nyari temen, nyari tetangga. Itu susah banget guys. Bahkan setelah aku pindah ke perumahan pun juga sama, masih susah nyari tetangga karena di sini orangnya tuh sibuk semua. Nggak kayak di Indo ya, kita gampang banget dapat temen, dapat tetangga, itu gampang banget. Tapi nggak kayak di sini. Dan juga jarak antara Indonesia ke Amerika itu bukan yang 1 jam, 2 jam atau belasan jam guys. Itu 30 jam kita perjalanan guys. Dan harga tiket bukan yang ratusan ribu atau 1 juta, 2 juta, tapi puluhan juta. Dan kemarin kalau aku terbang dari Bali, itu aku dapat harga tiket itu sekitar 22 juta. Akhirnya kok mahal banget, akhirnya aku nyari-nyari tiket lagi. Dan aku dapat kalau terbang dari Jakarta itu lebih murah, itu beda 6 juta per orangnya guys. Kan lumayan menghemat 18 juta karena kita tiga orang kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya nanti kita kangen keluarga mau mudik, sudah kelihatan ya. Contohnya kalau per orang bikin gampang lah dapat tiket 15 juta ya kan. Itu pun kalau mungkin low season ya, kalau high season bisa lebih mahal. Jadi contohnya aja 15 juta per orang, kali 3 orang 45, PP 90, itu tiketnya doang, belum yang lain-lainnya. Jadi kalau kita mau pulang ya banyak yang harus dipikirin, yaitu jadwal kerja juga iya. Nanti kalau Jasmine sekolah juga nyesuaiin sama jadwal sekolahnya dia. Dan itu untuk tiket juga nggak murah guys. Nah itu dia yang pertama, kalau kita jauh dari keluarga, kalau kita tinggal di luar negeri ya agak ribet. Kalau mau pulang banyak yang harus dipikirkan. Dan yang kedua guys, yang kedua adalah di Amerika. Seperti yang kalian tahu, kita punya 4 musim. Kalau di Indonesia kan cuma 2 musim ya, musim hujan sama musim panas. Tapi kalau di Amerika ada musim gugur, ada musim semi, terus ada musim panas, ada musim salju. Tapi kalau musim panas, musim semi, musim gugur itu masih bisa dihandle guys. Tapi kalau udah masuk ke musim dingin bersalju, oh my god, itu lebih dingin dari kulkas. Kita harus pakai baju yang tebal berlapis-lapis, itu pun kadang rasanya masih menusuk tulang dinginnya guys. Dan selain itu juga apa ya, kalau aku kan suka masuk angin gitu kan, kalau kena dingin dikit gitu udah mual, terus habis itu pusing. Jadi dikit-dikit itu masuk angin guys. Dan yang berikutnya adalah biaya kesehatan di sini mahal guys.
healthcare di Amerika itu mahal banget. Jadi kalau kita sakit perlu ke dokter, itu kalau kita nggak punya asuransi itu bukan yang ratusan ribu tapi berjuta-juta. Jadi usahakan kalau kita mau tinggal di Amerika jangan sampai sakit, atau paling nggak kita harus punya asuransi kesehatan. Jadi orang di sini tuh banyak asuransi guys, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, apa aja diasuransiin, karena kalau kita bayar langsung gitu mahal banget. Bukan cuma buat manusia, kalau kalian punya hewan peliharaan pun contohnya ya, itu juga mahal banget guys. Jadi kemarin mertua aku kan datang dari Florida ke Virginia, perjalanan 14 jam, dan mereka bawa anjing mereka, dan tahu-tahu anjingnya sakit, mungkin karena perjalanan panjang atau mungkin karena anjingnya emang udah tua, nggak tahu. Tapi anjing ini sakit guys, dan dibawalah ke rumah sakit hewan, animal hospital, dan harus stay 2 malam di sana. Dan itu biayanya $5.000 guys, sekitar 75 juta buat anjingnya mereka nginep di rumah sakit selama 2 hari. Oh my god, nggak kebayang kalau kita sakit mahalnya kayak apa guys. Makanya aku sering bikin jamu, terus aku tetap bikin jamu di sini kayak gitu, biar apa ya, at least jangan sampai sakit lah guys. Mahal di sini kalau sakit. Yang berikutnya adalah mengenai peraturan di Amerika. Itu banyak dan ketat, itu every detail itu semua ada aturannya guys. Yang wajar lah, setiap negara kan pasti punya aturan masing-masing ya, dan khususnya kalau di Amerika itu apa sayang? Oke, Jessie swing, oke. Dan di Amerika itu setiap hal kecil itu ada aturannya. Contoh kayak membuang sampah, kalau kita nggak membuang sampah ya kita kena denda. Kalau kita berkendara melebihi kecepatan ya kita kena denda. Jadi di Amerika itu kita nggak bisa sembarangan merokok ya guys. Kalau di Indonesia kan kita bisa ngerokok di warung, kita bisa ngerokok di jalan, kita bisa nyetir sambil ngerokok gitu kan, masih oke lah ya. Tapi kalau di sini tuh ada tempat khusus, dan bener-bener orang di sini tuh emang apa ya, kalau dibilang mereka sadar peraturan gitu loh. Emang sih nggak 100%, tapi at least aku lihatnya di sini tuh tertib banget guys, dan mereka tuh bener-bener mematuhi peraturan yang ada. Jadi aku jarang banget ngeliat orang ngerokok, belum pernah kayak gitu ngerokok di jalan-jalan. Apa nak? Oh iya, tadi yang friendnya Jasmine tadi kayak gitu. Ya dimanapun kita berada, kalau mau aman ya kita tetap menaati peraturan yang ada, intinya kayak gitu. Dan yang berikutnya guys adalah biaya penitipan anak yang mahal banget di US. Jadi kalau di US emang sih TK, SD, SMP, SMA kan gratis. Tapi kalau anak kalian belum memasuki usia sekolah, kalau kalian mau kerja, mau nggak mau anak kalian harus dititipin ke daycare atau tempat penitipan. Dan aku sudah tanya ke tempat penitipan dekat sama rumah aku, itu $400 per bulannya. Per minggunya $400, kalau 1 bulan 1.600. Itu pun kalau kita masuk masih ada biaya registrasi dan sebagainya. Ini termasuk murah guys. Kalau kita tinggal di lokasi yang kemarin kita tinggal di Alexandria, itu $500 per minggu, sekitar $2.000 per bulannya kayak gitu, belum biaya registrasi dan lain-lainnya. Itu rata-rata udah pasti di atas 20 jutaan lebih, lebih dari 20 juta untuk biaya penitipan anak doang. Pus lagi. Hati-hati, pegangan yang bagus sayang. Selain itu guys, di sini tuh susah banget nyari makanan Indo. Jadi kalau kita mau cari makanan atau warung Indonesia itu kalau di lokasi aku ya, aku nggak pernah menemukan guys. Jadi solusinya adalah aku belanja ke toko Asia atau international store. Terus di sini juga ada satu supermarket Indonesia. Jadi aku sering ke sana buat beli sambal atau bahan-bahan Indonesia. Tapi ya tau lah guys ya, harganya pasti jauh lebih mahal daripada harga di Indo. Terus kemarin itu pernah pas kita masih tinggal di apartemen di Alexandria, itu ada Indonesian food truck. Jadi kayak ada orang Indonesia yang jualan di food truck gitu loh. Tapi itu cuma sekali 2 kali doang, terus habis itu udah nggak ada lagi. Itu suamiku yang bilang. Jadi kita nyari udah hilang orangnya, udah nggak jualan lagi atau apa, kita nggak tahu. Jadi
emang agak susah kalau nyari makanan Indonesia, khususnya di lokasi aku yang sekarang aku tinggal, guys. Wow. Dan hal yang lain lagi adalah masalah dokumen, guys. Jadi kalau kemarin aku ngurusin visa itu butuh waktu yang lama, bertahun-tahun baru dapat visa, sampai akhirnya aku nyampe di Amerika, bisa masuk ke US. Ternyata itu bukan akhir dari segalanya, guys. Setelah di sini itu banyak banget yang juga harus kita urusin masalah dokumen. Itu harus punya green card, harus punya social security number, terus habis itu asuransi dan sebagainya. Jadi itu banyak banget yang harus kita urusin. Belum lagi SIM. Jadi di sini tuh SIM itu kayak hal yang merupakan hal yang wajib juga sih kalau menurutku, guys, karena SIM ini kayak second ID cardnya kita di sini. Jadi untuk dapat SIM pun juga nggak mudah kayak gitu. Jadi selain visa, ternyata setelah ke Amerika masih banyak dokumen-dokumen yang harus kita punya. Oke, guys, ini Jessie mau ngajak pulang karena kita udah ngerasa kayak kedinginan gitu. Oke. Mau sekolah. Oke. Kita akan ngelewatin daycare, tempat penitipan anak, di mana itu jam-jam sekarang jam istirahat. Jadi anak-anak itu pada main di luar gitu loh, guys. Jadi Jasmine seneng banget kalau ketemu banyak anak kecil. Banyak ketemu temen ya, Jas. Yeah. Ketemu sama friend. Yeah. Halo. Hai. Selain itu, guys, ada sukanya juga kalau kita tinggal di US. Ya kayak gini, aku suka banget sama alamnya itu indah gitu loh, kayak sejuk. Terus udaranya seger banget, bersih. Dan selain itu kalau kita mau nyari kerjaan di sini tuh gampang banget, guys. Jadi kemarin aku sempat iseng-iseng lamar lewat Indeed atau kayak job-job online gitu loh di internet. Ternyata itu banyak banget panggilan dan aku iseng-iseng interview, ternyata keterima, guys. Tapi aku belum bisa ambil karena aku belum ada penitipan anak buat si Jasmine. Jadi kemarin aku juga nggak ditanyain ijazah, nggak ditanyain status, nggak ditanyain umur, nggak ditanyain gender. Jadi kita nggak ngisi form apa-apa. Jadi pokoknya di interview mau kerja yang ambil shift apa kayak gitu, maksudnya mau yang part time, full time, atau yang seasonal. Terus di sini kalau mau nyari kerja itu intinya gampang gitu loh, asalkan kalian mau gerak, asalkan kalian niat kerja, itu banyak lowongan kerja di sini. Tapi juga umur enaknya nggak ada batasan, guys. Walaupun kita udah tua, walaupun kita udah pensiun, itu kita masih dikasih kesempatan kerja. Jadi kan kemarin aku lambarnya kayak di supermarket, di restoran, di hotel, terus juga di pastry. Jadi asisten chef pastry gitu loh, guys. Makanya nggak ditanyain sertifikat tertentu. Tapi kalau mungkin kalian nyari kerja kayak di bidan, guru dan lain-lain, itu mungkin membutuhkan sertifikat tertentu. Alright, jadi itulah, guys, yang bisa aku bagiin mengenai suka duka tinggal di Amerika. Jadi kalau dari kalian, gimana menurut kalian, masih ada keinginan untuk tinggal di US? Oke, sampai rumah deh. Dan semua itu tadi base dari pengalaman aku ya, guys. Dan juga aku tinggalnya di state Virginia. Mungkin juga nanti tiap-tiap orang pengalamannya beda-beda kalau tinggalnya di state yang berbeda juga. Alright, jadi kalian bisa menilai sendiri enak gak enaknya tinggal di US. Dan itu semualah yang bisa aku share ke kalian. Sampai di sini dulu juga ya untuk video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Have a good day everyone. God bless you all.